Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengklik video ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu semuanya yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, segera subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan BKH PGRI yang mendukung honorer dihapus dengan syarat mereka diangkat menjadi PNS atau P3K tanpa tes. Dan bagaimana respon DPR terkait dengan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Provinsi Riau, Eko Wibowo, menyesalkan pernyataan Menpan RB, yaitu Bapak Cahyokumolo. Nah, Bapak Menteri Cahyo dinilai telah menimbulkan kecemasan dan kegaduhan di kalangan honorer, termasuk guru, di mana di tengah upaya mereka mendapatkan status aparatur sipil negara, lanjut Ekowi, bahwa sapaan akrabnya, bahwa pemerintah malah melontarkan wacana, yaitu penghapusan tenaga honorer yang sebenarnya bukan isu baru. Nah, di mana isu ini sudah pernah saya dengar beberapa tahun lalu. Ini selalu muncul menjelang pemilu, kata Ekowi kepada jpnn.com pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022. Nah, Ekowi pun teringat ketika PP 49 nomor 49 tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K yang diterbitkan. Nah, di mana wacana penghapusan honorer pernah dihembuskan pemerintah. Jadi Ketua BKH PGRI ini telah mendengar beberapa sebelumnya terkait dengan penghapusan tenaga honorer ini. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa ketika PP nomor 49 tahun 2018 diterbitkan terkait dengan manajemen P3K, wacana penghapusan honorer itu pernah dihembuskan pemerintah sebelumnya. Nah, kini menjelang tahun politik, isu itu kembali menggema, kembali dibahas oleh pemerintah, di mana justru mengusik honorer yang tengah was-was menanti kebijakan terbaru pemerintah di tahun 2022. Nah, isu penghapusan status tenaga honorer pada tahun 2023 entah apa maksudnya, karena faktanya honorer di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Nah, dia pun menambahkan bahwa jika memang guru honorer atau tenaga honorer ke depannya tidak ada lagi, akan menimbulkan kedaruratan pendidikan. Hal ini disebabkan karena guru PNS banyak yang pensiun, sedangkan rekrutmen P3K guru sangat terbatas formasinya. Itu sebabnya, lanjut Ekowi. Nah, BKH PGRI Riau ini menolak keras penghapusan tersebut. Jadi Bapak Ketua BKH PGRI ini sangat menolak keras terhadap penghapusan tenaga honorer ini. Nah, kenapa? Kalau Menpan RB ingin menghapus honorer, boleh-boleh saja. Dengan syarat semua guru honorer diangkat menjadi PNS atau P3K tanpa tes. Pungkas Ekowi yang juga merupakan Wakil Ketua PGRI Riau. Jadi, Bapak BKH PGRI ini menginginkan kalau memang pemerintah menghapus tenaga honorer ini, boleh-boleh saja, akan tetapi harus diangkat menjadi PNS atau P3K tanpa tes. Jadi itu yang diharapkan oleh Bapak BKH PGRI kepada pemerintah terkait penghapusan atau isu penghapusan tenaga honorer ini. Nah, kemudian bagaimana respon dan tanggapan dari anggota DPR terkait dengan penghapusan tenaga honorer tersebut? Nah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Samsuri Rijal memberikan tanggapan terkait dengan rencana penghapusan tenaga honorer itu pada tahun 2023. Kita simak tanggapan dan respon dari Bapak Samsuri Rijal berikut.
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, memang diatur bahwa pegawai honor itu dibolehkan kalau itu diperlukan oleh pemerintah kabupaten, kota atau gubernur, dibolehkan. Tapi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, istilah PNS itu berganti dengan ASN. Dikatakan ASN itu jelmaan dari PNS zaman dulu, namanya aparatur sipil negara, dan aparatur sipil negara ini hanya ada dua saja di dalam itu. Pertama PNS, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K. Itu aja dua jenisnya. Jadi yang namanya honor nggak ada lagi. Nah itu yang dimaksud oleh Kementerian PAN. Nah, itulah Bapak Ibu semuanya terkait dengan respon dari Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI Samsul Rijal yang memberikan tanggapan terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Jadi sebelumnya itu kita mengenal adanya istilah PNS dan sekarang diganti dengan ASN. Nah, di mana ASN itu adalah terdiri dari PNS dan P3K. Jadi ada PNS dan P3K. Nah, bagaimana dengan tanggapan anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Aminur Rahman juga memberikan tanggapan terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Kita simak videonya berikut. Nah, coba kita Ya, jadi gagasan itu secara normatif memang mendasarkan pada regulasi yang ada, ya. Bahwa tenaga honorer ini sejak tahun 2018 itu sudah tidak diperkenankan lagi. Namun faktanya di pemerintah daerah itu masih tersisa cukup banyak. Makanya Komisi 2 mendorong kepada Menpan RB untuk memberikan ruang agar karir yang bersangkutan selama mengabdi menjadi tenaga honor punya kesempatan menjadi ASN. Regulasi yang diatur di Undang-Undang ASN itu kan memberikan kesempatan untuk tes P3K. Maka rekrutmen P3K ini Komisi 2 meminta kepada Menpan untuk memprioritaskan tenaga-tenaga honor ini punya kesempatan untuk mendapatkan akses itu, dan sudah dilakukan dengan pola passing grade yang sudah disesuaikan dengan masa kerja, usia dan sebagainya, itu memiliki poin-poin yang tidak sama dengan pola rekrutmen PNS. Itu menurut saya sebagai kesempatan bagi tenaga honor untuk direkrut menjadi ASN. Adapun target Menpan untuk tahun 2023 sudah tuntas, ya tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kemampuan anggaran negara. Karena konsekuensinya perekrut ASN juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Nah, kalau memang itu menjadi bagian yang sudah dipersiapkan, ya, tentu kami Komisi 2 akan mendukung. Karena sejak awal nasib tenaga honor ini harus memiliki kepastian status. Gitu ya. Jangan sampai tenaga honor ini diterlantarkan, tidak diberi kesempatan, yang pada gilirannya dia kehilangan kesempatan. Ya kalau memang perhitungan data dari data Menpan itu diprediksikan 2023 itu sudah bisa tercover semua, ya tentu kita akan dukung. Gitu. Karena tenaga honor ini kan juga akan dikejar dengan usianya, ya kan? Semakin tidak terekrut dengan kesempatan pendidikan, dia semakin kehilangan kesempatan. Maka harapan saya
kalau memang Menpan ini betul-betul serius untuk menuntaskan status tenaga honorer menjadi ASN, ya mari kita dukung dengan kebijakan yang konkret, ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pada gilirannya masyarakat akan tahu bahwa kebijakan ini memang pro kepada kepentingan bersama. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan bersama terkait dengan tanggapan dari Bapak Komisi 2 DPR RI, itu Bapak Aminur Rahman, yang memberikan atau respon yang setuju terhadap adanya penghapusan tenaga honorer 2023 dengan syarat bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada tenaga honorer yang sudah bekerja lama dengan usianya, kemudian diangkat menjadi ASN, yaitu P3K maupun PNS itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, itu aja mungkin informasi yang saya berikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.